Oke, untuk Ibu Pipit, silahkan untuk. Mungkin saya sebagai moderatornya akan menjalankan seminar ini ya. Oke, kita bisa mulai aja ya Pak. Bagaimana Pak Bernard? Ya, silakan Pak Adit. Ya, terima kasih kepada teman-teman atau Bapak dan Ibu yang sudah ikut dalam acara edukasi online ini yang akan membahas mengenai membedah robot trading legal versus ilegal dan tips memilih robot trading yang akan digunakan untuk mendapatkan profit. Nah, saya sebelum kita menjelaskan mengenai materi robot trading legal versus ilegal, terlebih dahulu saya akan memberikan rules atau aturan acara yang akan diselenggarakan ini, oke? Aturan pertama yaitu setiap narasumber melakukan presentasi selama 30 menit setiap narasumber. Yang kedua, setelah selesai menjelaskan materi, lalu akan ada sesi diskusi atau tanya jawab selama 30 menit. Ya, baik. Langsung saja saya akan persilahkan untuk Pak Bernard menjelaskan mengenai robot trading legal versus ilegal dan bagaimana caranya tips untuk memilih robot trading. Ya, untuk Pak Bernard saya persilakan. Ya, terima kasih untuk yang sesi pertama dari lembaga bantuan trading dari Pipit, biar ada pemahaman dan dasar hukumnya dulu mengenai robot trading. Nanti dari pihak saya dari robot trading dan broker sebenarnya melihat dari sisi yang lebih untuk Bu Pipit silahkan legal. Ini robot trading mana yang legal, mana yang legal sebagai ilegal. Pemahaman hukumnya. Oke, Bu Pipit silahkan, saya share screen. Halo. Ya, sudah masuk suaranya ya. Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk Bu Pipit. Ya, oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu beberapa menit ke depan kepada saya untuk mengisi materi edukasi kelas ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipit Oktaviani, saya sebagai staf legal dari Lembaga Bantuan Trading yang didukung oleh PT Pelatihan Profit Internasional. Sebelum memasuki materi regulasi robot trading di Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Lembaga Bantuan Trading. Jadi Lembaga Bantuan Trading merupakan jasa bantuan trading bagi masyarakat yang membutuhkan edukasi, konsultasi, serta mediasi sampai pendampingan hukum terkait dengan masalah trading. Layanan ini juga gratis bagi masyarakat dengan syarat harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu orang yang berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun dengan tarif pajak 5% dan wajib melampirkan slip gaji. Pendirian LBT ini didukung oleh PPI yaitu PT Pelatihan Profit Internasional, dimaksud untuk edukasi, konsultasi, perlindungan hukum, pemulihan, dan mediator secara gratis. Jadi buat teman-teman yang mau berkonsultasi masalah trading, bisa cek website kami yaitu di www.lembagabantuantrading.com, serta kami juga memiliki sosial media. Yang pertama ada Instagram yaitu @lembagabantuantrading, yang kedua ada YouTube channel yaitu Lembaga Bantuan Trading. Oke, langsung masuk ke materi. Dewasa ini dalam dunia trading kita dihebohkan ya dengan munculnya robot trading. Saat ini robot trading menjadi perbincangan karena beberapa platform disebut-sebut terindikasi melakukan penipuan. Banyak para pengguna robot trading ini yang ditawarkan dengan keuntungan yang besar atau profit, padahal pengguna robot trading juga memiliki resiko. Untuk itu, dalam hal ini, cara membedakan robot trading yang asli atau palsu penting untuk diketahui. Sebab tidak sedikit dari masyarakat yang terjebak pada robot trading abal-abal alias ilegal
bahkan sampai mengalami kerugian yang besar. Sebelum menjelaskan mengenai regulasi oleh Bapepti dan penasihat berjangka, saya akan menjelaskan terlebih dahulu setidaknya ada 3 aspek hukum. Tiga aspek hukum dalam perdagangan trading robot trading, yaitu yang pertama ada aspek perlindungan konsumen, yang kedua ada aspek pengawasan oleh Bapepti, yang ketiga ada aspek sipil dan regulasi. Dari aspek perlindungan konsumen ini yaitu dalam pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi hal penting untuk melindungi para pengguna robot trading atas hak-haknya seperti informasi yang lengkap serta resiko-resiko yang akan dipertanggungjawabkan oleh penyedia robot trading sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun aspek pengawasan oleh Bapepti, yaitu dalam aspek Bapepti, pentingnya peran Bapepti dalam penjualan robot trading ini, sebab mengingat ya, banyak banget nih kasus yang terjadi mengenai perizinan serta regulasi yang belum jelas terhadap para penyedia robot trading. Bapepti juga sebagai lembaga pengawas, esensi dari pengumumannya penggunaan robot trading harus didorong untuk konservatif dan tidak menyesatkan. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat dan para trader forex trading untuk menghasilkan pengetahuan yang cukup tentang penggunaan robot trading. Yang terakhir ada aspek sipil dan regulasi. Yang terakhir ini karena lebih ke regulasi, jadi lebih ke undang-undangnya. Ketiadaan undang-undang yang tidak jelas menimbulkan banyak penafsiran yang merugikan masyarakat, kayak yang tadi saya bilang, yaitu banyak yang mengalami kerugian karena tertipu oleh investasi berkedok robot trading ya. Terus karena akan menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum, karena robot trading perdagangannya bukan merupakan dari badan hukum, tetapi hanya alat dan kecerdasan buatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pengelola akan terhubung dengan pengguna dan penyelenggara. Oleh karena itu, dengan aturan dan regulasi yang jelas, masyarakat akan terlindung dari informasi yang tidak akurat dan sekaligus menciptakan hubungan yang adil antara pengguna robot trading dengan para trader. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai 2 aturan yang diinginkan oleh Bapepti. Pemerintah baru-baru ini merancang mengenai regulasi penjualan robot trading, meskipun belum diatur secara jelas, namun pihak dari Bapepti telah mengeluarkan setidaknya ada 2 regulasi yang diinginkan oleh Bapepti terkait dengan penjualan robot trading ini. Jadi yang pertama poinnya adalah Bapepti bisa mengeluarkan peraturan maupun keputusan yang menerangkan bahwa software robot trading termasuk ke dalam penasihat berjangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Sedangkan izin distribusinya bisa diatur melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yaitu Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, adapun tujuan aturan ini dibuat yaitu untuk mengatur mekanisme penjualan dan penggunaan robot trading. Artinya, dalam menjual software robot trading harus dilakukan jual putus, serta tidak boleh disertai dengan janji bahwa dengan menggunakan software robot trading akan menguntungkan. Lanjut kita ke penasihat berjangka. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang penasihat berjangka. Dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, penasehat perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut dengan penasehat berjangka adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dengan menerima imbalan. Adapun tugas dari penasehat berjangka yaitu memberikan nasihat secara langsung atau melalui penerbitan publikasi khusus atau laporan melalui media elektronik yang memuat analisis tentang harga atau kegiatan perdagangan berjangka komoditi atau opsi
bertransaksi dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan kecuali pihak tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Di sini juga saya akan memberitahu ciri-ciri robot trading ilegal menurut Bapepti. Yang pertama ini, pengguna tidak mendapatkan file robot trading IX4 atau IX5. Yang kedua, menggunakan akun trading live atau real dari pialang yang tidak jelas, alias nggak resmi dan nggak terdaftar di Bapepti ya. Yang ketiga, tidak ada manual book dan layanan support. Yang keempat, ada instalasi, setup, backtesting, serta running robot trading secara mandiri tidak memungkinkan. Yang kelima, hanya dapat diaplikasikan pada broker yang bekerja sama dengan provider robot trading tersebut. Yang keenam, profit atau loss diatur oleh provider robot trading, bukan dari aktivitas transaksi robot trading. Jadi ini yang ilegalnya, dan saya juga akan menjelaskan mengenai ciri robot trading yang legalnya menurut Bapepti, yaitu pengguna mendapatkan file robot trading IX4 atau IX5. Yang kedua, menggunakan akun trading lab atau real pialang yang resmi. Yang ketiga, ada developer menyediakan manual book dan layanan support. Yang keempat, pengguna dapat melakukan instalasi, setup, backtesting, serta running robot trading secara mandiri. Yang kelima, dapat diaplikasikan di semua akun trading yang diterbitkan oleh pialang resmi. Yang keenam, profit atau loss karena aktivitas trading yang dilakukan oleh robot trading pada market yang yang tidak dimanipulasi. Jadi itu penjelasan mengenai ciri robot trading ilegal dan legal, biar kita nggak terjebak lagi ke investasi berkedok robot trading. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap orang memiliki strategi yang berbeda-beda untuk mencapai kondisi finansial yang mereka inginkan. Akan tetapi, kita harus selalu ingat bahwa instrumen yang kita pilih memiliki resiko yang berbeda-beda, sehingga kita harus menyesuaikan dengan profit resiko yang dimiliki. Selain itu, kita tidak boleh mengabaikan keamanan dari investasi yang kita lakukan hanya iming-iming keuntungan yang besar semata, karena keamanan dari instrumen investasi yang kita pilih harus menjadi faktor utama yang kita pertimbangkan saat memilih suatu instrumentasi investasi. Jadi itu kesimpulan yang saya miliki. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Jadi intinya adalah robot trading itu adalah dia juga mempunyai resiko juga. Jadi nggak selamanya penggunaan robot itu selalu mendapatkan cuan. Dan kita juga harus memperhatikan juga bahwa untuk penggunaan robotnya itu juga memiliki resiko juga. Ada daya resiko yang akan kita tanggung, dan kita juga bisa membedakan yang mana robot trading yang asli dan mana robot trading yang palsu. Karena juga kan kalau misalnya ketika kita menggunakan robot trading itu kan dia juga harus ada dari wajib pialangnya, dan juga bisa memiliki broker atau yang menggunakan broker yang legal. Oke, materinya sangat bagus sekali. Mungkin selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Bernard untuk menjelaskan materi mengenai broker. Ya, saya persilakan. Ya, mohon di stop sharing. Oke, terima kasih. Saya akan sharing. Oke, terima kasih. Udah kedengeran ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman trader yang sudah hadir. Nah, di sini kita dalam membedah robot trading ini tadi sudah diterangkan dari sisi aspek hukumnya. Sebenarnya tips-tipsnya pun sudah ada di situ. Nah, di sini saya akan lebih menekankan tentang
metode atau cara mengidentifikasi baik itu broker, baik itu robot trading yang ilegal. Namun di sini saya akan mengupas bagaimana masyarakat Indonesia tidak lagi terjebak dengan iming-iming investasi bodong dengan berkedok robot trading ilegal. Namun dari sini kita lihat apa yang mereka biasanya kerjakan sehingga kita bisa ngerti, oh ini robot, robot yang ilegal, ini broker yang ilegal, oh modusnya seperti ini. Kita bisa mengidentifikasi sehingga kedepannya masyarakat Indonesia tidak lagi terjebak dengan iming-iming investasi bodong sampai akhirnya uangnya pun nggak tahu ada di mana. Oke, kita akan lanjut di sini, kita akan lanjutkan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai cara identifikasi broker scam. Karena robot trading itu suatu kedok, sebenarnya bukan robot yang salah, tapi broker scam-nya ini, broker palsu ini yang memang melakukan sebuah scam. Robot nggak pernah memiliki scam, nggak bisa scam robot. Tadi sudah diterangkan, dia nggak punya moral, artinya nggak punya hubungan moral ataupun tidak bisa diminta pertanggungjawaban ya. Karena memang robot trading dia bekerja berdasarkan sebuah script logik yang memang yang diprogramming oleh seorang programmernya. Jadi bisa katakan harus ada support daripada programmernya. Nah, tentu di sini kita akan melihat sebenarnya robot trading tidak ada masalahnya. Yang masalah brokernya. Yuk kita sekarang pahamin apa sih yang kita pahamin mengidentifikasi broker-broker scam. Oke, nomor 1, withdraw bermasalah. Ya. Di sini broker yang ilegal biasanya ujung-ujungnya akan mengalami scam. Nah, scam di sini adalah gagal atau melakukan sebuah kegiatan yang menyalahi hukum. Nah, jadi kita baca withdraw bermasalah, ya. Baik itu nantinya, mungkin kalau pertama dia nggak bermasalah, bahkan dia show, istilahnya pamer-pamer. Dia pamer, ya kan, sudah withdraw, sudah bonus, kalau kita lihat. Tapi lihat, kedepannya akan mengalami sebuah withdraw yang bermasalah. Kalau sudah ada dengar informasi mengenai withdraw bermasalah, itu gejala scam. Kita akan baca saja. Umumnya broker forex yang sah mengizinkan klien mereka untuk menarik uang secara bebas. Artinya kapanpun, ya, bebas. Jika Anda kesulitan menarik uang Anda, kemungkinan besar itu adalah penipuan atau scam. Penolakan permintaan withdraw ada yang secara terang-terangan menolaknya dengan berbagai alasan. Umumnya berhubungan dengan masalah teknis. Oh, ini lagi masalah teknis, mohon maaf ya, nggak bisa withdraw. Ya, banyak alasan. Maupun alasan lainnya, baik secara langsung dan ada juga yang dengan perdebatan dan pertengkaran, bahkan penolakan seluruh atau sebagian, bahkan keuntungan tidak dapat di-withdraw. Penolakan untuk memberikan penarikan kepada klien dari akunnya sendiri adalah tanda broker scam yang tidak memiliki liquidity provider alias bandar. Jadi gini, broker scam nggak mau di-withdraw, gitu. Dia udah dapat uangnya, gitu. Nanti saya terangkan kenapa mereka nggak mau withdraw. Padahal broker yang legal itu mengizinkan kliennya withdraw secara bebas, ya. Oke, kalau ada gejala-gejala pasti scam itu ujungnya gagal bayar, ya, gagal withdraw karena memang uangnya adalah untuk diambil oleh mereka. Nomor berikutnya. Biasanya yang saya lihat bahwa membujuk, ya, nomor 2. Biasanya broker scam yang memiliki tujuan untuk scamming atau menipu atau menggalang dana masyarakat, biasanya cara mereka adalah promosi agresif melalui para investornya. Nah, ini dia. Mereka akan create suatu member investor. Mereka mungkin nggak melakukan sebuah iklan, bisa saja iklan di Facebook ataupun IG bisa saja. Namun biasanya yang utamanya adalah mereka akan menciptakan member-member atau sebut investor. Nah, dari para investor lah yang akan mempromosikan dari teman ke teman. Ya, kita baca. Promosi agresif melalui para investornya. Secara agresif, broker scam akan membuat banyak website. Nah, jangan kaget tuh. Ya, banyak website ya, cipta-ciptakan website banyak benar. Dengan berbagai nama-nama sultan macam-macam lah, ya kan. Grup FB ya, nama-nama sultan ya, sultan lah pokoknya. Telegram lah banyak juga, WhatsApp juga ada. Nah, lalu menyebar password investor maupun table profit untuk bujuk rayu. Nah, di sini sebenarnya penyebaran password investor dan table profit itu sebuah modus bujuk rayu, ya. Ada rayuan di situ. Lihat nih Pak, bulan kemarin tuh profit dari Januari 30%, 16% terus nih Pak, ya kan? Tuh hariannya Pak, table terus. Itu sebenarnya udah membujuk gitu. Ada sebuah bujukan kepada masyarakat luas, ya kan? Ada bujuk rayu. Dan mendorong para investornya untuk mempromosikan dan memamerkan keuntungan dan penarikan dana maupun bonus agar masyarakat ikut bergabung.
Padahal semuanya hanyalah gimmick yang dilakukan oleh keluarga dan kerabatnya sendiri. Ya, jangan kaget. Ya, masyarakat yang nama diiming-imingin bonus withdraw hari ini. Terima kasih Pak Anu, ya kan, Pak Budi atau Pak siapa, ya kan, atas telah ditransfer bonusnya, ya kan? Bonus hari ini. Wow, itu mempengaruhi, istilahnya flexing, pamer-pamer, ya kan, show, agar mempengaruhi masyarakat. Itu sebuah bujuk rayu yang nyata-nyata sebenarnya. Ya, kalau sudah ada broker, karena broker nggak begitu gitu loh. Broker yang legal tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, tidak ada investoran di situ, adalah trader dan broker. Selesai, ya. Kalau udah ada mulai broker memiliki member, memiliki investor, lalu menyebar informasi itu sudah tanda scam. Ya, sebenarnya masyarakat harus tahu itu, harusnya udah, wah ini scam nih, nggak usah ragu-ragu gitu loh. Karena broker yang legal nggak akan melakukan seperti itu, ada aturannya. Yang ketiga, nah ini dia, membujuk untuk deposit dengan iming-iming. Nah, jadi gini, para membernya itu akan diedukasi. Kamu temuin teman kamu, tunjukkan password investor, suruh dia login. Padahal dia nggak ngerti trading, ya. Orang awam nggak ngerti trading. Diajarin. Wah, mantap kan Pak, profit kan Pak. Nah, di sini mereka dibujuk. Ayo Pak, deposit Pak, nanti satu hari profit 1% loh Pak. Ya, satu bulan 30% loh Pak. Akhirnya Pak, mereka terpengaruh. Bahkan udah Pak, nggak apa-apa, utang aja nggak apa-apa Pak. Ya, utang aja. Beneran. Kalau kita lihat di TV-TV, itu banyak dari hutangan sebenarnya, ampun. Hutangan, banyak kan terpengaruh gitu. Udah hitung-hitung. Sebulan 30%, kalau saya pinjam ke bank hanya berapa persen? Wah, untung nih. Ada yang ratusan juta, puluhan juta, ada miliaran bahkan berutang ke bank. Itulah pengaruh daripada para member yang melakukan sebuah promosi yang memang membujuk-bujuk, ya kan. Nah, kita baca lagi. Promosi secara langsung melalui para investornya atau membernya untuk membujuk para calon investor baru untuk melakukan deposit atau invest dengan iming-iming profit harian 1% konsisten. Wow, luar biasa. Sehingga terjadilah penggalangan dana masyarakat secara masif melalui strategi MLM, multi level marketing, dengan menjanjikan profit dan menyetorkan depositnya melalui exchanger yang tidak berizin. Nah, hati-hati lagi nih. Ya. Kalau depositnya udah main exchanger, itu udahlah ya. Dia harus tahu ya, membujuk, ayo Pak segera deposit Pak, pinjam aja nggak apa-apa Pak, ayo, iming-iming lah. Lalu mereka setelah orang itu sudah ingin mendeposit, kemana depositnya? Ke rekening perusahaan kah? Bukan, ke exchanger dulu. Nah, kalau udah menggunakan exchanger, itu pihak ketiga, bro. Ya, akan menggunakan fasilitas pihak ketiga untuk kepentingan finansial. Dia sudah gejalanya, ya, ciri-ciri khasnya, ya. Yang tidak berizin lagi. Nah, itu lagi kan. Dengan melakukan penukaran rupiah ke aset kripto dan dikirim ke dompet kripto yang sulit untuk dilacak maupun untuk penarikan kembali jika terjadi scam. Nah, ini dia. Udah jelas gitu loh. Kenapa dia melakukan hal itu? Punya tujuannya, ujung-ujungnya itu scam ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, scam itu terjadi di sini. Nih, semua kalau kata apa ya? Semua kejahatan itu terjadi karena apa? Karena ada kesempatan, ada peluang. Nah, ini peluang daripada terjadi scam sebenarnya. Ya, jadi teman-teman trader, masyarakat trader, penting sekali regulasi itu. Kenapa? Dengan regulasi itu jaminan tidak akan terjadi scam. Karena scam itu akibat adanya sebuah kesempatan. Kejahatan itu terjadi karena kesempatan. Bukan hanya niatnya sudah ada, tapi kesempatannya nggak ada, ya nggak bisa gitu. Nah, ini kesempatan. Oke, kita baca. Broker yang tidak diregulasi. Broker scam akan memberikan informasi yang salah, seakan-akan mereka memiliki legalitas yang jelas dan lengkap, namun tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan broker. Ya, artinya mereka mungkin macam-macam lah ya kan. Kadang mereka menyatakan sedang dalam proses pendaftaran di regulator terpercaya di UK misalnya, di Inggris kan, FCA, Financial Conduct Authority, atau sedang mendaftar sebagai broker legal di Amerika dengan regulasi NFA, luar biasa, National Future Association, ataupun mereka mungkin sedang mengajukan ke Bapepti misalnya, bisa saja ya, dan Indonesia Bapepti ya. Padahal jika dicek langsung ya, perusahaan broker itu tidak terdaftar di mana perusahaan legal, nggak ada ya. Kan dilema kan, sedang mendaftar lah, artinya belum didaftar dong. Nah, ini bahaya kalimat-kalimat seperti ini. Kalau kita cek tidak ada ya, di FCA tidak ada, NFA tidak ada ya. Sedang mendaftar, kalimat apa? Brainwashing. Tenang aja para member, kami sedang mendaftarkan, sedang proses, ayo maju, yang penting sudah profit. Nah, itu bahaya sekali. Ya. Nah, ketika broker tidak diregulasi, maka dana nasabah ditahan di rekening mereka
tanpa disegregasi, artinya tidak terpisah. Harusnya rekening nasabah, uang nasabah, rekening terpisah, tidak boleh dikuasai oleh broker dan broker tidak bisa mengambil. Harusnya dikuasai oleh bagian regulatornya atau disebut clearing house-nya atau lembaga clearing, ya. Artinya margin masyarakat tidak bisa semena-mena digunakan oleh broker, terpisah dia. Itu seharusnya. Sehingga kalau nggak terpisah, apa yang terjadi? Ya broker rekening tersebut mudah disalahgunakan dan digunakan untuk skema ponzi untuk membayar keuntungan melalui masuknya dana segar dan deposit member baru. Nah ini dia, ya udah broker nggak ada regulasi, rekening nggak terpisah, ya enak broker member baru untuk bayar profit yang atasnya multi level, kan ini money game bener-bener. Karena kalau ada regulasi nggak akan bisa terjadi money game. Peluang terjadi money game karena broker menguasai dana. Dia bisa menguasai dana dan untuk membayar member-member yang lainnya. Ya, jadi sangat penting sekali regulasi. Wah, saya nggak peduli Pak dengan regulasi. Yang penting profit. Mereka nggak tahu gitu. Ya, oke, lanjut kita lagi. Nanti mungkin kalau terputus bisa di-connect lagi, ya. Oke, yang berikutnya yang ke nomor 5. Nah, ini dia. Berlokasi di wilayah terpencil, offshore. Nah, offshore-nya apa? Suatu negara yang hukum itu nggak jelas, ya, tidak jelas, dan juga bisa katakan pemerintahnya itu sangat tolerir dengan money laundry, ya. Bahkan ada ya toleransi dengan korupsi. Sistem perpajakannya juga bebas, ya. Artinya tidak ada kekuatan hukum yang jelas di situ. Nah, biasanya negara-negara yang terpencil ini menjadi surganya atau tempatnya perusahaan-perusahaan scam. Ya, nggak bisa itu perusahaan scam berdiri di Indonesia, nggak bisa karena akan kena ciduk dia. Ya kan? Nah, tentu mereka berkantor atau mendirikan perusahaannya atau mereka servernya ataupun entitas perusahaannya berada di lokasi terpencil offshore. Nah, kita lihat ya. Hampir semua jenis penipuan investasi cenderung beroperasi dengan cara di mana pemilik perusahaan yang dilindungi dari tuntutan dan seringkali tidak tertangkap dan perusahaannya sangat sulit dilacak di mana keberadaan alamat perusahaan secara fisik. Tidak memiliki kantor representatif yang resmi di Indonesia yang akan menyulitkan untuk penindakan jika terjadi masalah ke depannya. Biasanya negara ini menerima kompensasi moneter untuk kasus pencucian uang dan scam lainnya. Umumnya bertempat di negara Saint Vincent Grenadines, Belize, Cook, Marshall, Mauritius, dan Seychelles, Vanuatu, dan lain-lain. Nah, ini negara-negara yang tempatnya surganya para scammer ya di sini semua. Kalau udah, Pak, bagaimana kalau broker saya misalnya di regulasi di Seychelles misalnya, atau di Mauritius, atau di Belize. Nah, biasanya sih kalau yang ada juga yang Siprus misalnya. Masih mending Siprus lah ya. Kalau Siprus sih masih mending, lebih besar gitu kan. Kalau Grenadines, Belize, Marshall, Mauritius, Seychelles, Vanuatu itu biasanya negara-negara kecil kepulauan yang sangat sulit dijangkau dan memang secara hukum internasional pun mereka bisa katakan level 3 lah. Susah sekali diminta pertanggungjawaban untuk kedepannya ya. Itu ciri-ciri berikutnya. Lalu kita lihat lagi yang ke-6, tidak ada website resmi, banyak domain. Nah ini dia, ya. Dia websitenya banyak gitu. Ya kenapa? Karena sering diblokir, buat lagi ya. Hampir semua jenis penipuan investasi cenderung beroperasi dengan membuat banyak website dan domain dan sering berganti-ganti untuk menghilangkan jejak digital atas review negatif dan tidak favorit di search engine Google. Umumnya broker scam akan mendapatkan korbannya melalui menemukan langsung calon korbannya, melalui member yang mencari dari lingkungan maupun pertemanan di medsos, atau melalui metode MLM yang mencari anggota baru agar mereka mendapatkan bonus dan diberikan janji withdrawal setelah berhasil membawa member baru. Umumnya website broker scam ini tidak terlalu profesional dan kalah saing dengan broker yang legal. Nah, biasanya broker scam ini websitenya nggak profesional dan memang mereka nggak bertujuan menarik para member melalui website. Mereka cenderung kepada face to face, direct, ya, direct marketing atau direct promotion. Itu tujuannya. Kenapa? Biar mereka tidak bias. Kalau mereka menggunakan cara online, ada banyak broker-broker yang legal, mereka kalah saing. Makanya mereka website nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana menemukan korban secara langsung, tentu melalui para member-membernya. Oke, berikutnya adalah
tidak ada website resmi, ya. Nomor 7. Tidak ada technical support atau website bermasalah. Nah, hati-hati. Nah, umumnya permasalahan teknis dalam trading tidak ditangani melalui support resmi secara langsung via telepon kantor. Tidak ada alamat kantor perwakilan lokal yang jelas, melainkan support melalui pengaduan secara personal atau melalui leadernya. Biasanya perusahaannya tidak akan bertanggung jawab dan lepas tangan jika terjadi kesalahan teknis dan membebankan segala kerugian kepada klien sebagai salah satu resiko dalam bertrading. Biasa perusahaan yang ditampilkan bukanlah perusahaan broker sebenarnya, demi mengelabui seakan-akan berbadan hukum dan memiliki izin usaha broker yang resmi padahal ilegal. Nah, itulah gambaran mengenai identifikasi broker-broker scam. Nah, di sini silahkan kita akan tanya jawab bagi yang ingin bertanya dari sisi legalnya dan juga dari sisi mengidentifikasi broker-broker scam yang memang sebenarnya dapat identifikasi deh. Dari yang sudah saya paparkan sebenarnya itu sudah tahu ini scam, nggak perlu terjadi. Nah, orang telah terjadi baru harus scam, nggak perlu jadi stempel scam, sudah bisa identifikasi sejak awal sebenarnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup dari saya. Pak Aditya silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk Pak Bernard. Mungkin di sini kita akan memang mengetahui ya bahwa broker scam itu memang broker yang bermasalah. Apalagi broker scam itu pasti ada namanya, dia itu pertama tidak punya regulasi. Kalau yang sudah tidak punya regulasi berarti dia tidak punya website resmi. Terus pasti ada juga kalau misal tidak mempunyai website resmi, dia juga menggunakan sistem Ponzi dan menggunakan MLM. Jadi kalau misal penggunaan Ponzi dan MLM itu sebenarnya kalau dibilang money laundry juga ya, kalau dibilang itu sangat berbahaya banget untuk para investor yang ingin belajar atau ingin menggunakan robot trading. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi atau tanya jawab kepada para Pak Ibu atau para audiens yang ingin bertanya mengenai robot trading, entah dari brokernya atau dari legalnya. Ya, baik, saya persilakan untuk Bapak atau Ibu. Dan Bapak juga bisa menggunakan fasilitas melalui chat, lewat chat Zoom aja bisa. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Pak Joni. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Atas nama siapa? Dan di mana tinggalnya? Saya dari Bekasi. Siap. Jadi saya mau tanya ini, kalau broker yang legal katanya terdaftar di Bapepti. Sementara broker-broker lokal itu kelihatannya nggak menarik gitu loh, karena banyak beban biaya, ada segala macam, kita nggak tahu yang segala macam. Belum spreadnya lagi, kita nggak tahu spreadnya juga tinggi gitu loh. Jadi terus terang aja, ini high risk high gain, tapi banyak juga orang awam tuh nggak mungkin orang mau trading. Nah, sekarang masalahnya apakah broker-broker lokal itu bisa nggak dia bersaing dengan broker-broker asing itu tuh? Walaupun kita abaikan dulu lah masalah legalitas segala macam itu. Orang-orang kalau masalah legalitas saya mandangnya begini. Itu tadi broker legalitasnya begini. Satu sisi SWI ya, Satgas Pengawasan Investasi, dia nggak mengeluarkan legalitas terhadap broker. Di sisi lain banyak broker asing beredar di sini. Nah, sementara Bapepti itu pemerintah juga dia mengeluarkan, tapi dia sendiri juga artinya nggak pernah katakanlah mengasih algoritma, katakan broker lokal itu atau ya broker lokal itu bagaimana gitu loh. Nggak ada itu pembelajaran itu. Tapi di antara pemerintah ini selalu bentrok. Di sisi lain
dia bilang ini legal, tapi kok nggak dicegah gitu loh dari awal gitu. Nah ini yang kita bingung, apalagi masyarakat bodoh. Nggak mungkin kayak bapak ini kan memang full time di sini, jadi artinya tahu semua peraturan. Nah orang awam ini kan nggak mungkin bisa tahu yang hal begitu, itu loh. Jadi lebih gencar lagi. Jangan FYI dia melakukan sidak setelah sesuatunya rame gitu loh. Terus terang aja saya di net 89 nggak ada yang rame, kita aman-aman aja kok. Saya dapat kok tiap bulannya. Gara-gara ribut aja yang lain yang nggak suka itu loh ya, pada ribut ya akhirnya ya jadinya ya berdampak semua gitu loh. Terima kasih, mungkin itu dulu pertama dari saya. Ya baik, itu sangat menarik juga pertanyaannya. Mungkin saya akan berikan nih kepada Pak Bernard atau Bu Pipit, ada yang mau bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan? Saya persilakan. Kita lanjut aja ya tadi mengenai pertanyaannya dari Bapak siapa tadi, Pak Joni ya? Iya, Pak Joni tadi. Iya, dari Pak Joni. Pertanyaannya itu mengenai masalah, bukan masalah regulasinya Pak Bernard, akan tetapi bagaimana nih solusinya dari Pak Bernard untuk mengatasi masalah mengenai banyaknya orang awam yang masih nggak ngerti itu namanya regulasi dari pemerintah, karena kan kadang regulasi dari pemerintah itu kan kadang abu-abu Pak. Ada yang diikutin, ada yang enggak, ada yang harusnya ditiru, ada yang juga enggak. Nah, bagaimana nih menurut Pak Bernard mengenai dari pertanyaannya Pak Joni? Dipersilakan. Ya, kalau saya tanggapi begini, benar, memang pemerintah mungkin kurang aktif dalam melakukan sebuah pencegahan preventif, misalnya ketika baru muncul, lalu mereka harusnya menganalisa atau mengawasi, artinya kayak Satgas waspada investasi harusnya memang lebih aktif preventif ketika muncul sebuah entitas baru yang memang memiliki sebuah dampak yang besar ke masyarakat. Harusnya mereka menganalisa sedang apa, ada apa dalam kegiatan aktivitas perusahaan mereka, apakah mereka memiliki izin untuk melakukan kegiatan seperti itu. Nah memang harusnya ada, namun ternyata tidak atau kurang ya, bukan tidak, saya juga nggak bisa bilang tidak. Sebenarnya kalau mau dibilang dari websitenya ya saya baca-baca juga, namun memang tidak mungkin sampai menjangkau masyarakat yang secara umum bisa dikatakan gagal gitu, karena saat ini sudah terlalu banyak ya, saat Indonesia saya katakan memiliki korban yang cukup banyak sekali untuk masalah investasi ini. Nah jadi sebenarnya begini, kalau saya bilang tadi Bapak tadi sebutkan satu perusahaan yang memang saat ini sedang mengalami permasalahan atau apalah yang sebutannya, saya nggak sebut namanya ya, artinya awalnya selama ini bagus-bagus saja ya, oke gitu kan, tapi sebenarnya bagus-bagus aja kalau memang terjadi sebuah proses yang memang berlangsung, tapi ketika proses itu tidak berlangsung, artinya member-member barunya tidak lagi muncul. Sekarang begini, regulasi sangat penting karena skema seperti ini akan pada ujung-ujungnya akan crash ya. Pemerintah mengambil sebuah tindakan sebenarnya bukan karena sentimen, tapi memang telah terjadi kasus-kasus cukup besar. Pada ujung-ujungnya masyarakat akan dirugikan juga. Uang itu karena gini, seharusnya broker yang legal pasti mengantongi regulator. Regulator bukan sebuah hiasan. Itu sebuah aturan, bisa katakan monitoring terhadap dana. Karena sebuah broker bukan bank, dia tidak punya lisensi bank, dia hanya sebagai pialang penghubung. Meskipun memiliki nasabah, tapi uang nasabah itu dikirimkan atas nama perusahaan broker tersebut, namun marginnya dipegang, diregulasi oleh clearing house, oleh pemerintah. Seandainya broker mengalami crash, uang masyarakat tidak mungkin hilang. Bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, masalah saat ini adalah dana yang besar ini kemana larinya gitu loh, margin ini kemana? Harusnya dalam rupiah menjadi dolar, berhubung masih dengan perbankan, sistem perbankan. Kenapa? Karena regulator, forex merupakan sebuah transaksi mata uang asing interbank dan pelaku pasar lainnya. Artinya apa? Transaksi online antar bank. Ternyata sudah berubah
Bisa katakan transaksi itu sebenarnya gaming, ya, game. Uang yang sebenarnya sudah keluar dari jalur perbankan. Kenapa? Dari rupiah pindah ke blockchain mana, ya, ke exchange mana, jadi kripto. Udah kalau jadi kripto, kemana? Di dompet mana? Siapa yang bisa menarik? Udah nggak bisa. Itu sudah besar. Nah, ini sebenarnya pemerintah mengambil tindakan preventif seperti ini. Menurut mereka, sebelum terjadi yang lebih besar, mereka cegah di tengah jalan setelah mendapatkan fakta-fakta adanya resiko terjadi scam, ya. Dan juga exchange-nya pun nggak jelas kemana. Mungkin mereka menaruh uangnya melalui exchange resmi kayak seperti Indodax misalnya, exchange resmi Bapepti. Namun dari Indodax itu dikirim kemana lagi? Karena sudah ke dompet kripto lainnya. Nah, susah pemerintah untuk mengambil alih kalau terjadi scam. Gagal bayar, nggak mau di-withdraw. Gimana caranya? Nah, ini sebenarnya resiko yang kedepannya pemerintah antisipasi sebelum terjadinya masif, ya. Seluruh Indonesia terjebak scam menjadi member seperti ini, mengharapkan investasi yang berbalik menghasilkan setiap hari pun. Memang semua masyarakat mau, tapi untuk mencegah secara masif maka pemerintah mengambil alih meskipun awalnya normal-normal saja. Namun pemerintah sudah menghitung resiko kedepannya bagi negara, bagi pemerintah, bagi masyarakat jika tidak ambil alih terindikasi scam. Kenapa? Pemerintah tidak dapat menyentuh. Dananya nggak sentuh. Kalau dananya tersentuh masih dalam interbank, antar bank, masih bisa disuspend. Kayak kasus sedang masuk TV ini. Berapa miliar tuh duitnya tuh, ya. Aktiator yang sedang berproses sekarang dana dibekukan, enak. Bisa di reverse. Kalau perbankan tuh enaknya apa? Dari kayak kartu kredit, tolak bayar, kartu kredit. Contoh gini, broker sekarang nggak mungkin pakai kartu kredit. Kita udah bisa pakai kartu kredit. Pemerintah bisa pihak kartu kredit tidak membayar, bisa tarik balik reverse lagi. Kalau dalam perbankan ada reverse, tapi dalam blockchain nggak ada reverse, nggak bisa suspend, transaksi validasi valid, nggak bisa lagi, nggak ada regulasi yang bisa menarik ketika Anda mentransfer ke blockchain. Terjadi validasi, Anda pindahkan dari dompet kripto Anda di exchange legal ke exchange nggak tahu di mana, itu sah, nggak bisa dibatalkan dan nggak bisa lagi ditarik. Nah, bagaimana mereka membayar? Ya mereka withdraw manual. Mereka menguasai dana kok, bukan transaksi di bursa. Ya tadi sudah diterangkan oleh Mbak Pipit, bukan sebuah transaksi yang terjadi di bursa, untung rugi terjadi di bursa, melainkan mereka bayar, mereka atur. Nah, inilah yang dikatakan resiko yang pemerintah sebenarnya ya dibilang terlambat, ya terlambat, iya. Tapi kalau dihitung dalam rasionya masih tahap awal, masih belum sampai 5 tahun, ya, masih belum sampai 1 periode, masih baru awal. Jadi katakan terlambat, ya terlambat sedikit lah, tapi masih belum membuat satu kefatalan yang meng-crashkan satu negara, ya. Karena Ponzi itu jangan main-main. Kalau Ponzi sudah membalut begitu lengkap kayak Amerika dulu, tuh bisa crash-nya ngeri, ya, crash-nya itu ngeri. Ya, apalagi sudah menggunakan blockchain. Kalau masih menggunakan skema Ponzi dengan perbankan, pemerintah masih bisa melakukan reverse. Ya, dana masyarakat masih bisa reverse, dibalikan. Ini kalau udah main blockchain, terjadi scam berat sekali. Gitu, ya, harus tahu resikonya. Ketika sudah mau bermain scam, ya sudah lebih bagus carilah robot trading yang menurut saya, yang tadi sudah terangkan oleh Mbak Pipit bahwa ya developer robot trading bukan broker gitu loh. Developer ya bikinlah sistem yang bagus. Broker ya broker, jangan menciptakan sistem mengiming-iming keuntungan. Nah di sini sudah salah, sudah banyak sebenarnya dilanggar kalau mau dibilang ya. Masalah exchanger, masalah penyebaran bujuk rayu ke masyarakat, itu sudah banyak salah-salah dalam aturan regulasi untuk broker. Menurut saya, semoga kedepannya pemerintah atau masyarakat Indonesia juga bisa memahami, bisa menilai gitu loh, bisa menilai broker itu apa, kenapa regulasi penting. Oke, nah broker-broker Indonesia katanya tidak menarik, benar juga kalau ngomong tidak menarik, kenapa? Tapi sudah kalau saya ikutin waktu sejaman saya 2000 berapa? 2004, 2009, 2010 itu masih standar akun Pak. Lotnya 1 lot, bayangkan ya. Kita mau trading emas 1 lot, berapa modal kita? 10.000 ke atas. Gitu. Memang benar, awalnya bahkan sampai 100.000. Ya, akhirnya pemerintah, Bapak Peti mulai ke depannya mulai menciptakan, meng-create sebuah aturan untuk
akun mini, ya. Sudah ada akun mini, memang ada spread. Nah, spread itu kenapa? Spread adalah miliknya broker, ya, rebate-nya lah, ya. Spread itu ya mereka meng-create rebate, artinya di markup lah dari harga perbankan. Harga perbankan quote dari sekian di markup adalah spread buat broker. Komisi buat broker juga. Swap buat broker dan perbankan juga. Memang ada hal-hal ini sebenarnya ya dibilang cukup tinggi juga, tapi menurut saya sih itu kalau robot yang ini cukup baik bisa menutupi spread dan komisi dan swap sebenarnya, ya. Lalu ke depan ini memang ada program pemerintah atau keinginan pemerintah atau keinginan beberapa broker yang mengajukan ke ke bursa untuk diciptakannya akun mikro 0,1 biar masyarakat nggak lagi ke broker luar. Itu sebuah, tapi kayaknya sebulan 6 ini mungkin sudah dirilis aturannya sehingga broker Indonesia punya spread yang kecil. Jangan salah, spread di Indonesia kan udah kecil loh Pak. Komisinya berapa broker kita lihat, satu lot cuma $1 loh, nggak kalah sama broker luar. Komisi satu lot $1, spreadnya pun kecil, 1,5 pip, bahkan ada 0,6 pip gitu loh. Sudah banyak perubahan di broker lokal yang regulasi, ya. Kalau saya nggak sebutin nama broker ya. Ada beberapa broker yang sudah saya coba cek, satu lotnya komisi $1 dan juga spreadnya nggak terlalu besar, nggak sampai 1 pip, ya. Hanya berapa poin itu, 6 poin ya spreadnya. Menurut saya kedepannya broker lokal akan maju juga, khususnya sih katanya sih bulan 6 akan rilis akun mikro. Nah, harusnya robot trading yang baik dia mampu mentolerir spread, komisi, dan juga swap. Bahkan sudah free swap juga. Ada berapa broker lokal untuk 11 instrumennya itu free swap juga loh. Ada free swap, ada juga yang komisinya kecil, satu lot $1, spreadnya cuma 5 poin, udah ada. Kalau Bapak cek berapa broker MT4 di Indonesia yang legal sudah lebih bagus gitu. Jadi memang ya teman-teman masyarakat yang ingin berjoin ke suatu broker yang diajukan keuntungan, coba pikir-pikir ulang. Ya, pikir-pikir ulang. Mungkin ya 3 bulan selamat, BEP ya sudah aman, tapi kan member-member kita yang lainnya, generasi yang lainnya, bagaimana ke depannya itu tetap beresiko. Nah, di sini menurut saya pinter-pinterlah seorang trader memilih brokernya dulu. Punya broker mana? Ada banyak pilihan broker MT4, MT5, low spread, low commission, ya, legal, udah banyak. Memang masih mini. Tapi kalau strategi scalping, mini akun 0,1 dengan $12 masih cukup sih ya, masih cukup untuk scalping. Kalau averaging yang nggak cukup seperti itu. Jadi tadi sudah oleh Mbak Pipit, bila robot trading yang bisa dibeli secara putus, dapat filenya, dapat di backtesting, dapat di setting, bisa pilih broker legal, bisa trading dia broker legal. Udah nggak bisa ya udah aneh gitu. Berarti bukan sebuah robot trading yang real. Biasanya mereka hanya bisa trading di broker itu. Kenapa? Spreadnya diatur, jangan salah. Broker yang ilegal bisa mengkreatifnya fake market. Murah kok bikin broker, nggak mahal kok. Mau bikin broker yang mana? Real market, fake market? Kalau fake market, mereka kasih delay 10 detik aja. Real marketnya naik, maka broker fake akan bikin buy. 10 detik plus profit. Lalu ketika harga turun, yang real market turun 10 detik, masih yang fake market masih ketinggalan, mereka sell 10 detik profit. Ini sebenarnya manipulasi transaksi, itu nggak real. Demi untuk gimmick ya, menyenangkan masyarakat, akhirnya masyarakat join, disebar pas investornya. Mereka bayar bukan karena tradingnya itu profit di bursa, bukan. Bayar pakai dana mereka, mereka uang kok triliun, ya kan? Bayangan bisa bayar lah, money game kok itu. Wah, udah baik-baik saja. Enggak baik-baik saja. Tinggal nunggu waktu crash besar, ya. Pemerintah menghitung, selagi masih sekian triliun, kalau sampai ribuan triliun, negara bisa bangkrut. Makanya pemerintah mengambil alih, sebelum terjadi ratusan triliun, diambil alih, biar stop di situ, diproses. Kasih edukasi, nah kedepannya mudah-mudahan setelah permasalahan ini masyarakat lebih waspada, lebih bijak dalam memilih broker dan juga robot trading yang baik dan benar. Oke, cukup sekian Pak Adit dan Pak Joni. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas atau gimana, silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Bernard, jawabannya lebih bagus. Mungkin saya kembalikan lagi untuk Pak Jowan.
Halo? Oh ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Bernard sudah memberikan jawaban yang sangat bagus. Mungkin saya akan kembalikan lagi untuk Bapak Johan dari Bekasi ya Pak. Apakah masih ada pertanyaan lagi yang masih ingin diutarakan mengenai broker ilegal versus legal? Chattingnya ada pertanyaan chatting dari Bu Ernawati. Dari Bu Erna ya. Oke, ini ada pertanyaan ini mengenai robot legal di Indonesia itu seperti apa ya? Dan bisa disebutkan enggak robot legal itu robot legal itu apa aja? Ini dari Ibu Ernawati dari Malang. Mohon maaf Mas, tolong diulang lagi pertanyaannya. Diulangi lagi ya. Oke, pertanyaannya itu adalah robot legal di Indonesia itu seperti apa saja ya? Kalau misalnya boleh tahu dan bisa disebutkan nggak robot legal itu apa? Seperti apa robot legal itu? Oke, mungkin bisa saya jawab ya. Sesuai yang tadi udah saya jelasin di presentasinya. Bentar. Saya harus share screen lagi atau enggak nih? Apa saya jelasin? Boleh, silakan. Boleh. Boleh, sangat bagus ini kalau di share screen. Tolong dong, kok nggak bisa? Gimana ya ini? Oh, bisa. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Ernawati, ini ada ciri robot trading legal menurut Bapepti. Kalau udah menurut Bapepti itu udah pasti legal dan udah pasti ini regulasi dari Indonesia ya Bu. Bisa dilihat yang pertama ada pengguna mendapatkan file robot trading IX4 atau IX5. Berarti ini ada bukti filenya, misalkan contohnya kayak flash disk atau yang lain-lain. Terus menggunakan akun trading live atau real pialang yang resmi. Artinya berarti pialang ini sudah masuk daftar izin dari Bapepti. Terus developer menyediakan manual book dan layanan support. Berarti harus ada manual book sama layanan supportnya. Terus yang keempat, ada pengguna dapat melakukan instalasi, setup, backtesting, serta running robot trading secara mandiri. Terus juga dapat diaplikasikan di semua akun trading yang diterbitkan oleh pialang resmi. Terus profit atau loss karena aktivitas transaksi yang dilakukan oleh robot trading pada market yang tidak dimanipulasi. Ini penjelasan mengenai robot trading legal. Gimana? Sudah terjawab atau belum? Atau ada yang perlu ditambahkan? Oke, terima kasih untuk Ibu Pipit. Mungkin saya akan kembalikan lagi untuk kepada Ibu Ernawati mengenai jawabannya. Apakah masih ada yang masih kurang jelas dengan penjelasan atau jawaban yang diberikan oleh Ibu Pipit? Silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak atau para audiens, silakan lewat chat dan tolong disebutkan nama dan asal atau tempat tinggalnya di mana. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Untuk Pak Johan, barangkali masih ada unek-unek yang belum dikeluarkan mengenai broker ilegal versus legal. Mungkin sedikit saya kasih tambahan pertanyaan Bu Ernawati. Robot legal yang di Indonesia itu seperti apa? Nah, tadi sudah diterangkan oleh Bu Pipit ya. Ya tentu mendapatkan file EA-nya. Kenapa mendapatkan? Sudah beli dapat, beli putus, dapat filenya, ya beli robot dapat robot gitu. Jangan sampai beli robot dapat janji profit, kan aneh gitu. Ayo join robot trading, beli, wah 10% dari deposit. Itu beli atau sewa gitu, nggak jelas juga. Ya tentu beli robot ya dapat robot, beli putus, jual putus. Kedua dapat support. Yang ketiga dapat revisi. Yang keempat bisa ditradingkan di berbagai broker legal khususnya. Ya, nggak ada bagi hasil, nggak ada macam-macam. Dan tentunya
transaksinya real. Kenapa real? Real market di trading. Loss ya loss karena di bursa, bukan dimanipulasi. Nah, kenapa? Kalau fake market bisa manipulasi. Meta manager, kita meta trader. Di balik meta trader ada meta manager. Akun demo bisa di-withdraw. Harga bisa di-delay. Meta manager udah kayak Excel. Kalau Bapak Ibu belum tahu, regulator tuh membatasi sama kayak pom bensin. Pom bensin nakal itu meterannya bisa dimainkan. Saya pernah coba di meteran, kok beda ya? Saya beli 35.000, udah penuh biasanya. 35.000 kok nggak pernah penuh gitu loh. Aneh gitu. Nah, ada istilahnya segelnya, merusak segel, kena hukumannya pidana gitu loh. Sama dengan aja regulasi ini, broker yang apa ya? Robot trading nggak ada hubungan dengan broker. Kalau dihubungkan itu aneh. Berarti si broker mencari berkedok robot trading. Sebenarnya mereka sedang berbentuk bank gelap, exchange gelap, berkedok robot trading. Kalau mau ngomong jeleknya, itu broker gelap, bank gelap, menggalang dana masyarakat dengan janji-janji iming-iming. Oh, saya dapat duit baliknya kok. Itu sebenarnya sedang mengalami, ya bisa dikatakan sedang menggimik, sedang memflexing sebuah iming-iming agar orang melihat dan bergabung. Itu sudah berhasil. Nah, ternyata pemerintah telatkah? Ya telat juga gitu loh. Udah banyak korban, kenapa sejak awal bertindak cepat, harus nunggu terjadi? Ya kita nggak tahu juga. Itulah proses daripada pemerintah untuk menilai. Jadi nggak bisa sekedar dicurigai masih belum ditindak. Tapi kalau sudah dilakukan, dinilai, ada fakta-faktanya, dihitung resikonya, apa yang dirugikan, apa yang membahayakan siapa, nanti baru pemerintah mengambil alih. Nah itulah yang terjadi saat ini. Jadi bisa katakan, ya itulah cara bertindaknya hukum gitu loh. Tidak bisa menduga, ya kan? Wah, saya menduga kamu akan mencuri, saya tangkap kamu. Nggak bisa, harus mencuri dulu baru ditangkap. Sebelum mencuri lebih besar, ya mencuri yang kecil langsung proses. Nah, itu tujuannya pencegahan untuk yang lebih besar. Jadi memang lalu robot-robot mana lagi yang legal? Belum ada rilisnya. Namun pemerintah sudah memberikan arahan-arahannya, ya, syarat-syaratnya. Nanti ke depan mungkin developer robot trading wajib berhubungan dengan Bapepti. Mungkin mereka akan mengambil sebuah lisensi penasihat berjangka. Artinya seorang developer atau perusahaan yang developer robot trading harus menerima aturan daripada Bapepti dan memiliki lisensi sebagai penasihat berjangka, dan mereka diatur tindak tanduknya. Robot tradingnya harus mampu dibuktikan di trading berbagai broker legal. Real market, real trading akan diuji nanti. Bapepti akan menguji sehingga nanti ada rilis lah perusahaan developer robot yang memang terdaftar ya sebagai partner atau sebagai member atau sebagai developer resmi yang memang telah dianalisa tidak melakukan kegiatan ilegal. Dia sebagai developer murni, jangan dicampur. Developer berkedok broker atau broker berkedok developer. Waduh, kacau tuh. Bank gelap berkedok broker, wah itu campuran lah, kedok-kedokan semua ya kan. Tapi anehnya robot trading sebagai kedok. Artinya si robot trading nggak akan salah, bukan salah dia. Ya, jadi memang belum ada rilis robot yang legal dalam artian rilis resmi. Belum. Ya, ini masih baru kasus sehingga pemerintah memberikan arahan. Tadi Bu Pipit sudah terangkan. Ya, kita tunggu saja nanti berbagai perusahaan-perusahaan developer robot trading mungkin mengambil pembelajaran atau sebuah lisensi dari Bapepti sehingga mereka ikut aturan-aturan yang legal. Dan tentunya masyarakat akan lebih aman lagi ke depan. Oke, cukup jelas. Yang lainnya lagi silakan. Oke, jawabannya sangat bagus ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih Pak untuk Pak Bernard dan Bu Pipit. Ini pertanyaannya bagus dari Ibu Ernawati nih. Bisa disebutkan nggak robot apa saja yang legal biar tidak salah pilih? Maksudnya kayak seperti ini Pak. Misalnya saya nih mau beli robot karena kalau misalnya kita pakai robot kan biar bisa dapat profitnya kan lebih bagus daripada menggunakan manual ya. Nah, bisa nggak dijelaskan robot seperti apa sih? Apakah modelnya ada punya jenisnya, apakah ada modelnya seperti apa sehingga kita tuh sebagai seorang mungkin investor ya yang nggak punya waktu gitu loh, ingin melakukan trading tapi bisa melakukan itu menggunakan robot secara otomatis gitu dan bisa dapat profit. Nah, mungkin saya kembalikan lagi untuk Pak Bernard. Menurut saya pertanyaannya sangat menarik dan harus bisa dijawab ini untuk Pak Bernard dan Bu Pipit. Saya persilakan lagi. Oke, saya dulu mungkin ya. Oke, siap. Jadi gini. Sebenarnya robot trading itu digunakan di platform MetaTrader ya.
MetaTrader merupakan sebuah platform trading yang diciptakan oleh perusahaan MetaQuote Incorporation dari perusahaan Rusia ya. Jadi dulu tuh trading tuh mahal mas, trading tuh harus pakai Metastock sekian $1.000. Bayangkan bagaimana masyarakat bisa trading kalau software aja ribuan dolar. Nah akhirnya Metastock menciptakan sebuah trading platform yang gratis. Jadi broker yang bergabung menjadi member menggunakan platform mereka, istilahnya mereka jualan platform sehingga broker menyewa platform mereka. Nah, dalam platform ini bisa di-create sebuah script, baik itu script untuk trading atau robot trading atau indikator. Nah, di sini akhirnya MetaQuote menciptakan marketplace yang resmi, mk5.com. Ya. Di mk5.com itu divalidasi oleh MK5. Sistem automatically, seorang developer mau posting robot trading akan divalidasi keakurasiannya. Resmi nggak? Asli nggak? Error nggak? Ada standar validasi digitalnya. Saya sebagai developer juga punya produk MK5 itu tidak mudah. Kita programming ketika kita mau upload ke MK5 akan terjadi validasi auto check, validasi. Tidak error, tapi ketika diupload masih banyak errornya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan baru bisa diupload. Nah, itulah dalam sisi robot yang legal saat ini di mana? Ya intinya gini, robot yang memposting di MK5. Nah, kita juga ada robot di MK5 kayak Euroweb ya ada. Ya tentu robot yang legal, robot yang dijual atau yang diposting di MK5. Kenapa? Karena itu robotnya real. Nggak ada limitasi pair, nggak ada limitasi broker, semua broker bisa pakai. Ya, sudah divalidasi oleh pihak ketiga mk5.com, yaitu MetaQuote sendiri. Nah, namun di sini masyarakat masih bingung ya, pilihlah saja di mk5.com banyak sekali robot-robot trading apa. Nah, untuk yang Indonesia belum ada rilis robot yang disebut legal. Namun kita bisa saja menggunakan pihak ketiga, marketplace yang memiliki otoritas atau berkredibel sebagai validator. Memang validator yang resmi. Kenapa? Karena MetaQuote itulah perusahaan yang membuat MetaTrader. Robot trading jalan di MetaQuote, di MetaTrader ya wajib. Jadi bisa katakan robot yang legal ya. Kita lihat dari produk yang dirilis marketplace MK5 seperti itu sih. Oke, itu jawabannya mengenai mungkin penjelasannya adalah seperti ini ya. Berarti robot yang memang real itu adalah dia itu sudah terdaftar dari MK5 dan dia juga punya sebuah perform atau kinerja. Kalau masih misalnya belum paham mengenai kinerja, itu adalah hasil dari kerja yang dilakukan oleh robot mengenai performnya seperti apa hasilnya. Dan itu menurut saya jawabannya yang sangat menarik ya. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Ibu Ernawati, dipersilakan. Atau saya kembalikan lagi untuk Pak Johan, Pak siapa ya? Pak Joni. Oh, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Mungkin juga kan banyak orang yang masih belum mengerti nih untuk Pak Bernard ya. Mengenai robot, kita kan sudah berbicara mengenai robot trading, mengenai otomatis, mengenai bagaimana cara mendapatkan profit konsisten. Mungkin bisa nggak Bapak menjelaskan sedikit sih apa sih arti robot trading itu loh? Karena orang awam itu kan butuh juga, karena kita sudah ngomong panjang lebar mengenai robot trading, tapi kita nggak bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan robot trading. Ya mungkin saya persilakan lagi untuk Pak Bernard. Oke, terima kasih Pak Adi penutupan ya. Iya. Apa itu robot trading? Jadi gini Pak, robot trading adalah sebuah script algo trading atau sebuah script algoritma atau rumusan matematis. Misalnya jika harga di atas MA50, maka bukalah open buy. Satu scriptnya gitu rulesnya. Iya. Nah, script ini, logik ini bisa diterapkan di berbagai platform. Platform dalam trading tidak hanya MetaTrader, ada Metastock, ada Multichart, ada juga G4X, ada juga Ninja, ada juga banyak sekali lah. Jadi sebuah script yang dijalankan di platform yang digunakan. Nah, platform yang kita gunakan apa? MetaTrader 4 atau 5. Maka adalah sebuah script atau sebuah program yang dipasarkan ke platform. Lalu program ini akan menganalisa harga sesuai rule nggak? Nah, ketika rules-nya apa? Ini rule sederhana ya. Ketika harga di atas MA50 maka buy ya. Maka ketika harga sudah di atas MA50 maka akan buy. Ketika harga turun di bawah MA50 akan close, ganti sell. Ya, itu kan rules-nya. Jadi robot trading adalah sebuah program algoritma yang
dipasangkan ke salah satu platform, misalnya MetaTrader, yang mampu menjalankan proses trading dalam menganalisa, lalu mempertimbangkan, lalu mengatur resiko, lalu mengambil posisi, lalu memanage, memonitoring profit maupun keuntungan, dan secara otomatis, baik itu semi otomatis atau full otomatis, menangani order yang terbuka sampai terclosingnya kembali. Ya, jadi tindakan-tindakan kita manual dapat dipindahkan ke fungsi robot. Jadi bisa katakan sebuah tool yang dapat menggantikan proses sehari-hari atau proses-proses yang memang biasa dilakukan oleh seorang trader, menganalisa, lalu melakukan open posisi, lalu close posisi, menambah posisi, itu semua dilakukan kepada robot trading. Sebuah trading otomatis yang menggantikan fungsi trading secara manual seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya sangat menarik. Artinya adalah kalau robot trading itu adalah pasti dia mempunyai algoritma dan sudah terpasang secara otomatis. Jadinya robot trading itu adalah sebuah tools yang bisa digunakan untuk para investor, apalagi yang tidak memiliki banyak waktu ya itu menurut saya sebuah alternatif atau solusi untuk menggunakan robot trading. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum penutup? Untuk para Bapak Ibu atau para audiens yang ingin bertanya atau yang masih belum berani, silakan di chat. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Nisa Safa. Nah, pertanyaannya adalah solusinya gimana ya Kak biar kita tidak memilih robot yang ilegal? Nah, biasanya kan banyak nih Pak, Bu, untuk Pak Bernard dan Ibu Pipit mengenai solusi kan banyak banget robot-robot yang ilegal itu kayak sistem penggunaannya Ponzi lah, MLM, money laundry juga ada. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi agar kita tidak memilih robot yang ilegal? Ya, saya persilakan untuk Pak Bernard atau Ibu Pipit untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut saya pertanyaan ini sangat menarik dan bagus kalau menurut saya. Agar para investor itu tidak salah pilih. Kalau sudah salah pilih kan sudah loss berarti, nggak dapat cuan ya. Oke, saya persilakan. Bu Pipit atau saya? Ibu Pipit, saya persilakan. Atau Pak Bernard lagi? Boleh? Bu Pipit dulu aja. Ibu Pipit ya, silakan Ibu Pipit. Oke. Kalau dari saya sendiri sih solusinya ya menurut saya jangan mudah tergiur sama iming-iming investasi yang pokoknya yang bakal kasih profit besar atau yang meyakinkan bahwa nggak bakal ada kerugian, nggak bakal ada risiko di dalamnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa menggunakan ini ya broker yang legal, yang udah jelas gitu legalitasnya, regulasinya udah ada. Terus apalagi ya? Kalau menurut saya itu aja sih, yang penting jangan mudah tergiur, jangan mudah cepat kehasut gitu. Udah cukup sih kalau menurut saya itu aja. Iya. Artinya kalau dari kesimpulannya dari Ibu Pipit adalah pertama harus menggunakan broker yang legal. Yang kedua jangan mudah tergiur dengan profit atau profit yang konsisten, misalnya profit konsistennya sampai 50% dalam sehari. Nah, itu kan nggak bagus tuh. Nah, itu menurut saya itu juga jawaban yang menarik ya untuk kita pelajari juga. Nah, di sini ada lagi nih. Sebelum lanjut ke pertanyaannya Pak Joni, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Bernard. Karena ada pertanyaan penutup nih dari Pak Joni, tapi harus diselesaikan dulu untuk pertanyaannya Ibu Nisa Safa dulu. Ya, saya persilakan. Untuk Pak Bernard. Oke, saya akan coba jawab. Oke, terima kasih. Pertanyaannya di sini adalah untuk Bu Nisa dulu. Nah, solusi gampang. Tadi katakan dapat file X4, X5-nya kata Bu Pipit ya. Benar itu sekali. Yang kedua, developernya wajib memberikan support, bisa dihubungin. Kantornya bisa didatengin ya. Gampang kok, developer yang legal dia punya entitas atau perusahaan di bawah payung hukum, biasanya ada tempatnya lah. Ada domisilinya, bisa didatangin, bisa dihubungin, ya kan, dia bertanggung jawab. Kenapa? Iya, karena robotnya nggak bisa diminta pertanggungjawaban.
developernya bisa diminta pertanggungjawaban sebagai supportnya. Kalau resiko memang bisa mengalami saja, resiko nggak bisa dihindari. Namun seorang developer mampu memperbaiki, merevisi, mensupport hal-hal yang memang dibutuhkan seorang trader, bagaimana memberikan edukasi, menggunakan risk management yang kecil, ada cut loss, jangan trading secara agresif, pada banyak-banyak hal. Nah, penting sekali kalau sudah sulit menghubungi developernya, ya aneh gitu, kalian sudah akan terbelenggu, nggak tahu di mana. Nah, harus untuk menghindari adalah cari perusahaannya. Dapat dihubungi perusahaannya untuk mensupport para tradernya. Itulah sedikit gambaran dari saya untuk menghindari robot-robot trading yang ilegal. Kalau sudah nggak ketemu, ya susah. Yang berikutnya pertanyaannya dari Pak Joni Pasaoran di sini. Saya bisa tulis banyak pertanyaan, tapi harus siapkan banyak waktu. Kita bisa bicara jenis broker ya dan robot algoritmanya. Kan ujung-ujungnya resiko tapi di tangan investor. Oke, di sini berarti mengenai jenis-jenis broker ya. Broker itu ya dibagi sebenarnya broker legal, ilegal, tapi dalam jenis broker sendiri ada broker bisa katakan ECN, Electronic Connection Network. ECN ini adalah sebuah koneksi di mana pialang menjembatani transaksi secara langsung antara trader ke dalam bursa dengan interbank dengan koneksi namanya ECN. Kita buka akun di broker ECN ya, broker lokal udah ECN, carilah akunnya ECN. Yang kedua adalah mengenai STP, ya, Strike Through Protocol, artinya ada sebuah pihak penghubungnya, ya, jadi nggak direct dengan interbank. Nah, STP ini legal nggak? Legal juga. Jadi dia dari broker dari trader, broker kecil, lalu broker besarnya, ya, sebagai SPA-nya, sebagai pedagang alternatif besarnya. Nah, lalu ke broker. Oke. Nah, jadi itulah masing-masing tipe broker. Yang mana ada lagi broker bandar, ya, paket shop. Nah, itu udah lain cerita, pakai regulasi. Oke, nah mengenai robot trading ya tentu banyak strategi, ada scalping, hedging, averaging. Ya tentunya bagaimana investor tidak mengalami kerugian, ya tentunya memilih robot trading yang mampu menghandle resiko dengan cut loss kah atau dengan menunggu mencari momen terbaik agar tidak terus-menerus trading secara gegabah. Ya tentu seorang developer harus memperkecil resiko yang terjadi di investor. Makanya ada backtesting, adanya lama development, adanya forward testing, sehingga investor dapat menilai kinerja seorang robot trading apakah dapat bertahan dalam waktu jangka lama. Ya tentunya masing-masing strategi trading dapat memberikan resiko berbeda-beda. Scalping dengan stop loss ya lebih kecil resikonya. Averaging sama stop loss lebih besar resikonya. Hedging dengan stop loss ya agak lumayan resikonya. Jadi memang tentunya pilihlah robot trading yang bisa dikatakan yang profitable dan memang cocok dengan resiko yang dipilih. Ya kalau pilihnya scalping berarti ya untuk reconnect lagi ya, mohon maaf mengganggu memutuskan komunikasi ya karena terjadi sebuah masalah teknis lagi. Mungkin ya untuk para teman-teman atau para bapak ibu dan audiens silakan masuk lagi, dipersilakan. Akhir aja. Ya udah. Oke, saya sebentar dulu ya. Nah, mungkin ada kalimat penutup nih dari untuk Pak Bernard atau Ibu Pipit mengenai pembahasan broker legal, ilegal versus legal dan robot trading legal atau ilegal yang bisa digunakan. Oke, saya persilakan untuk Pak Bernard dulu. Untuk kesimpulannya bagaimana untuk diskusi hari ini? Ya, tujuan diskusi ini adalah untuk membantu masyarakat dalam hal mencegah. Ya, ini saya rindu dulu sebentar. Print. 1, 2, 3. Cut nanti ya. Terima kasih Pak Adit. Nah, tujuan daripada Zoom ini nanti akan kita posting di YouTube untuk sebagai bahan edukasi masyarakat, ya. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah membantu mengidentifikasi. Jangan ragu, kenapa? Sebenarnya scam itu dapat dihindari kalau masyarakat sudah berani ambil tindakan, telah teridentifikasi, tidak perlu terbukti. Kalau terbukti terlalu beresiko.
Setelah teridentifikasi dengan tadi yang sudah kita jabarkan, sudah harus berani dengan mengambil sikap. Nah, masalahnya nggak berani karena iming-iming yang gencar daripada teman-temannya. Nih lo profitku setiap hari, di flexing, pamer-pamer. Kita berikan sebuah dedikasi. Influencer yang melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi dengan bujuk rayu mengakibatkan kepada scam akan terkena, ya kan? Akan ditindak. Nah, harusnya memang ada ancaman yang jelas gitu ya. Memberikan sebuah bujuk rayu di masyarakat dengan pamer-pamer, login investor password dibagi-bagi, mereka login terpengaruh, wah profit setiap hari ya, akhirnya mereka terpengaruh dan join. Kalau join di broker legal sih nggak masalah, menjadi influencer di broker legal nggak ada masalah gitu. Masalahnya kenapa? Ilegal, uangnya kemana? Bahkan dibagi-bagi, kata influencer dapat sekitar 70% dari kekalahan. Aduh, mengerikan sekali itu. Jadi memang di sini adalah masyarakat harap berhati-hati, jangan ragu lagi mengambil sikap ketika sudah teridentifikasi broker ilegal dan terbukti scam, jangan terpengaruh oleh iming-iming. Tetapkan hati, katakan no pada scam. Begitu, cukup saya rasa. Oke, terima kasih. Ya, intinya dari statement dari Pak Bernard adalah jangan mudah tergiur dengan sebuah profit yang tiba-tiba mendadak sehari 50% kah, 80%, dan untuk statement berikutnya adalah kita sebagai orang awam itu tuh harus bisa melihat bagaimana caranya membedakan antara broker legal dengan ilegal dan bagaimana caranya kita menggunakan robot yang bisa memberikan keuntungan bagi pihak investor atau pihak kita yang menggunakan robot tersebut sehingga kita bisa merasakan. Tapi ingat, dalam menggunakan robot trading pun juga dia mempunyai sebuah resiko yang harus kita tanggung. Jadi untuk para investor atau orang yang ingin bermain trading harus dipikirkan lagi bahwa disclaimer on-nya adalah resiko tetap ditanggung oleh para investor. Karena itu adalah hal yang harus diterima oleh seorang investor karena ada menang dan ada juga kalah. Nah, ingat itu adalah menurut saya jawaban yang ya bagus lah untuk kita terima. Dan mungkin ada kesimpulan dari Ibu Pipit, saya persilakan mengenai kesimpulan diskusi mengenai hari ini. Ya, jadi kesimpulannya kan emang belum terlalu jelas nih aturan mengenai robot trading, tetapi kan setidaknya kita telah diberi himbauan oleh Bapepti dengan bisa membedakan mana robot trading palsu atau yang abal-abal atau maupun yang asli. Terus dengan adanya tren di kalangan anak muda juga kan justru pemerintah harus cepat nih bertindak untuk membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan robot trading ini agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti kasus-kasus sebelumnya. Terus juga mengingat semakin maraknya kasus-kasus investasi ilegal yang berkedok robot trading hingga menipu beberapa masyarakat hingga puluhan miliar rupiah dari kasus-kasus ini, perlu diambil kesimpulan bahwa hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen juga masih belum jelas dan abu-abu. Terlebih tidak adanya regulasi mengenai penggunaan robot. Jadi kalau saran saya sih semoga pemerintah cepat memberikan aturan mengenai penyediaan robot trading baik itu untuk para pengguna robot trading agar hak-haknya bisa terpenuhi sama untuk penyedia robot tradingnya juga supaya nggak melanggar aturan lah. Cukup. Ini satu lagi. Mungkin kalau untuk robot-robot yang legal ya kita bisa datang langsung ke kantornya untuk survei atau melihat cara dari suatu robot tersebut untuk cara kerjanya mungkin ya. Jadi kan kita tidak mau membeli kucing dalam karung seperti itu kan ya Pak Ben ya. Ya jadi ya kita juga butuh untuk trader-trader nih yang ingin memiliki robot ya bisalah cek langsung alamat dari kantor developer tersebut, dari dari kantornya, mungkin dari situsnya juga resmi atau tidak dia seperti itu kan. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih untuk kesimpulan untuk hari ini. Intinya adalah pertama itu robot trading itu harus ada bukti fisiknya. Itu satu. Yang kedua ya harus ada alamat pembuat dari robot itu di mana. Apakah dia intinya harus ada alamat jelasnya sehingga trader itu tahu ternyata membuat
development robot itu di daerah sini loh atau di sekitaran sini loh. Nah, itu. Oke, terima kasih untuk para Bapak, Ibu dan para audiens yang sudah hadir dalam diskusi hari ini mengenai broker dan robot ilegal versus legal. Saya terima kasih kepada teman-teman. Semoga hari ini ilmunya bisa dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.